Setelah itu saya tanya apakah sudah, Anda bilang sudah. Anda diam kalau begitu. Giliran saya untuk berbicara. Saya adil dalam hal ini. Berapa menit? Berapa menit Pak Ustadz? Oke, cukup 1 menit. Anda saya kasih kesempatan 5 menit, bahkan saya hanya cukup 1 menit. Oke, 20/9 berarti di sana. Ya, Anda lihat 20/10 Anda hentikan saya. Baik. Oke, Di siap. kitab ini diperintahkan bercerita tentang permisalan uang mina, perumpamaan. Di sini diajarkan siapa yang tidak bisa membuat suatu hasil yang baik, maka dibunuh, disuruh dibunuh di sini. Ini konteksnya kalau Anda mau baca tuh. Saya baca dengan teliti ini barang ini. Buat yang Nah, ini yang harus Anda tahu. Nah, sehingga perintah membunuh ini datang dari lisan Yesus. Datang dari lisan Yesus sesuai apa yang tertulis dalam Bible ini. Ini perkataan Yesus karena sudah diawali dengan apa awalannya di situ. Untuk mereka yang mendengarkan, dia di situ Yesus melanjutkan perkataannya. Jadi Yesus melanjutkan perkataannya. Gitu, Bung. Silakan Anda bantah. Oke. Gini Pak Ustadz. Saya sudah mengatakan kepada saya berapa menit Pak Ustadz? Biar enak. Iya, 1 menit. Biar enak. Sampai lewat 11. Setelah sebentar. Saya kasih Anda 1 menit setengah. Setelah itu saya sudah tahu Anda punya ini. Setelah itu saya mau lanjutkan dulu sebentar diskusi dengan Marfi Siamatua. Setelah itu baru kita lanjut. Kalau Anda mau sabar, silakan Anda tunggu saya. Saya akan melanjutkan sedikit diskusi dengan Marfi Simatau, ya. Oke, silakan lanjut. Silakan Anda jawab dulu. Kami mendengar. Ini kata Yesus memberi suatu perumpamaan. Ya, dia memberi suatu perumpamaan. Anda harus mengerti apa itu perumpamaan. Saya sudah bilang kepada Anda, berarti itu bukan kata Yesus sendiri, tetapi kejadian bagaimana raja dengan hambanya. Nah, jadi Anda harus menganalisis dari situlah. Dari kata-katanya juga, dia bukan menunjukkan kepada itu kata Yesus. Ya, di sini saya mau mengatakan kepada Anda. Jadi janganlah memberikan penyesatan, membaca dan memahami. Ya, saya minta kepada Al Hidayat juga untuk membaca dengan teliti karena banyak tadi kesalahan yang dibilang begini-begini tapi salah semuanya. Saya bilang sudah. Ya, itu saja yang saya mau sampaikan. Setelah Abang mempertanggungjawabkan dengan Bang Marvin, maka saya juga akan ada pertanyaan untuk Abang. Karena saya sudah menjawab pertanyaan, maka saya akan bertanya juga. Baik. Jika saya mau jawab sedikit, setelah itu saya pindah ke Marvin. Baik. Saya buka Bible Anda ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku yang tercinta. Gurunda standby dulu. Moderator kasih saya, moderator. Oke, siap Gurunda, siap. Baik. Saya kontrol waktu. Oke, lanjut. Baik. Sebentar ya, siapa ini? Jangan kabur dulu. Ini kita diskusi ya, bukan cari siapa menang siapa kalah ya. Baik. Saya kalau berdiskusi dengan data nggak masalah. Baik, itu yang cakep, mantap. Baik, kalau Anda mengatakan tadi itu perintah membunuh itu adalah perumpamaan, maka mari kita buka pada Matius 10 ayat yang ke-34. Di situ bukan perumpamaan. Jangan lari. Kalau bahas itu berarti saya nanti tonjok lagi, itu masalahnya. Iya, sebentar. Nanti Anda buat. Jangan. Begini Bu. Iya, saya paham. Anda diam. Saya tidak campuri itu. Saya tidak campuri. Kalau Anda tetap ngotot, saya turunkan. Saya akan jawab lagi masalahnya. Enggak. Iya, sebentar. Saya kasih kesempatan Anda untuk menjawab. Dengar saya. Saya orangnya adil. Ketika Anda nanti saya kasih kesempatan bicara, saya kasih kesempatan Anda bicara sepuasnya. Baik? Nah, kalau Anda bicara tadi kita berbicara tentang perumpamaan, maka di sini kembali Yesus memberikan pemisahan bagaimana cara mengikut Dia. Nah, jadi gitu. Nah, sebentar, dengar dulu. Ya, inilah manusia yang dikatakan dengar dulu. Anda diam dulu. Saya belum mau bahas ini karpet. Dengar ya, saya sampaikan. Saya belum mau bahas ini. Saya hanya memberikan kisi-kisi. Pahami dulu itu. Jangan kabur, saya hanya memberikan. Kalau Anda tadi ngomong tentang perumpamaan, oke, sip, itu perumpamaan. Nanti kita bahas. Makanya dengarkan dulu, selesaikan saya bicara, baru Anda potong. Itu baru punya adab dan etika. Kalau Anda bicara tentang perumpamaan, oke, saya maafum, saya maklumi itu. Tapi sebentar kita bahas tentang ini ya. Di sini bukan tentang perumpamaan, tapi bagaimana cara mengikuti Yesus. Oke, baik. Sekarang saya akan berdiskusi dulu, melanjutkan yang tadi dengan Marfi Simatau. Marfi Simatau, monitor. Bang Marfi.
Iya. Ya, gimana Bang? Tadi Anda kurang berkenan dengan statement saya. Silahkan Bang, ditanggapi dulu. Setelah itu saya tanggapi. Saya sangat menentang. Loh, kok ibu-ibu tadi, bapak-bapak? Mana bapaknya Bu? Ya. Oh bapak-bapak. Maaf ya, saya mungkin salah dengar tadi. Silakan Pak. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz tadi bilang? Aku dulu pasti Bang, coba Abang jelaskan ulang lah. Aku udah Saya mengatakan bahwa ini adalah buku hasil penelitian, betul? Dan Anda tidak mau saya mengatakan kalau ini adalah buku, betul? Jangan di-mute, buka mute-nya. Iya betul. Betul ya? Saya tidak setuju sih Pak Ustadz. Iya. Alasannya ada dasar Pak Ustadz. Ya, saya juga punya dasar. Saya bacakan dulu dasar Ustadz, saya ya, biar nanti tidak keliru. Jarak Muhammad dengan yang hadis tertua itu 135 tahun Pak Ustadz. Iya. Itu udah berapa generasi? Pak Ustadz Kurang lebih harus 2 generasi. Kalau 130 tahun itu kurang lebih 2 atau 3 generasi. Iya. Iya. Lalu Makanya harus punya kanon tuh, dasar tuh kanon pengkanon afsada. Hadis tuh jelas, sedangkan hadis aja ini ada lemah, ada yang kuat, ada yang kekurangan, ada yang Iya. aja nggak jelas. baik, saya mau tanya ke Anda. Anda tahu arti daripada matan dan sanad hadis? Saya tahu hadis itu menceritakan terus? orang-orang tuh Ustaz, saya buat tanya Ustaz, mereka menceritakan Muhammad itu dari warga-warga sekitar dari 100 tahun. Ini bukan Warga sekitar. Bukan Iya. warga sekitar. Itu kan Jadi saya jelaskan tentang Anda ya. Saya jelaskan dulu, Bang. Cerita-cerita dari si A itu begini, B itu begini, C itu begini. Bang, saya jelaskan dulu ke Anda tentang hadis biar Anda paham. Silakan. Ya, oke. Silakan. Saya tahu. Silakan. Oke. Tadi sudah saya jelaskan ke Anda tentang sanad dan matan. Nah, yang perlu Anda pahami, hadis itu Bang, hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang yang betul-betul dipercaya, sehingga kata Anda tadi ada hadis doif, ada hadis sahih, ada hadis mungkar, bahkan ada hasan dan lain sebagainya. Jadi gini, kenapa dia dikatakan hadis doif, hadisnya lemah? Karena yang meriwayatkan itu cacat dalam hal, mungkin dia suka berbohong, atau sudah pikun, atau dia sanadnya terputus, tidak sampai kepada Nabi, makanya dikatakan oh itu hadis doif, lemah hadisnya, atau periwayatnya kurang. Mungkin yang riwayatkan cuma satu atau satu orang atau 2 orang, kurang mungkin periwayatnya, dan terindikasi para periwayat itu hafalannya lemah. Nah, sehingga derajat hadis mereka itu turun, tidak sahih, dia tidak kuat, dan kami tidak mau menjadikan dia sebagai dalil. Nah, sehingga dalam pemahaman Islam ahli sunnah wal jamaah Bang, akidah kami tidak bisa sandarkan pada yang namanya hadis doif, nggak bisa kami sandarkan di situ. Nah, hadis sahih ini betul-betul sanad dan matannya jelas, sanadnya sampai kepada Nabi, jelas tuh. Dan periwayat hadis itu Bang, nasab mereka jelas, nasabnya itu nama orang tuanya. Misalnya nih, saya bertanya kepada bapak, misalnya misalnya nih Bang Bisma ini saya tahu, oh Bapak Bisma itu bapaknya si fulan, ibunya fulana. Kemudian saya tanya, Bang Bisma dengar dari siapa? Oh, saya dengar dari misalnya Al-Hidayah itu siapa? Oh, bapaknya ini fulana, ibunya si fulana. Orang dikenal semua Bang, dikenal nasabnya, garis keturunannya ditahu semua, kualitas ilmunya ditahu semua. Nah, sehingga kami mengambilnya sebagai hadis yang sahih ketika periwayat hadis ini betul-betul jelas ya, sampai kepada Nabi. Nah, saya kasih contoh, saya cucu dari kakek saya bertanya saja dari cucu kakek buyut saya, pasti akan ketahuan tuh, apalagi cuma 3 generasi akan ketahuan. Nah, cuman kami menguji informasi itu. Saya kasih contoh, ketika Imam Bukhari datang mengambil sebuah hadis pada seseorang, ketika dia mendatangi orang itu memanggil kuda dengan menggunakan ember kosong. Ada seperti ember, kata
Jadi ember itu kosong, dia menipu kudanya, hewannya. Dipanggil ketika itu bertanya Bukhari, ya Syekh, kenapa kau panggil kudamu seperti itu? Supaya dia datang. Kalau saya tidak tunjukkan ini, dia tidak datang lah. Tapi itu kan kosong, iya, biar dia datang aja. Nah, dia tidak mengambil hadis dari orang itu karena orang itu sudah berbohong. Bayangkan, dia berbohong saja sama hewan, dia tidak mau ambil hadisnya. Seperti itu bang, kurang lebih ketika Islam itu mengukur atau menguji kesahihan sebuah hadis. Nah sekarang kalau saya mau tanya ke anda, saya mau ukur nih kesahihan sebuah hadis, yang sebuah berita, informasi yang dibawakan oleh Paulus. Paulus memberikan informasi kepada saya. Nah informasi itu harus saya uji. Siapa kamu Paulus? Saya uji. Paulus, siapa nama bapakmu? Siapa nama ibumu? Itu dulu saya tanya. Nah, saya tanya ke anda, kira-kira Paulus Paulus itu bapaknya sama ibunya anda tahu? Jangan di mute dulu. Dibuka mute-nya. Bang. Sekarang saya mau uji lagi nih. Anda kan tadi uji saya. Kalau anda tanyakan nasab-nasab mereka, saya bisa tunjukkan. Sekarang saya tanya ke anda. Kira informasi yang dibawakan oleh Paulus hari ini, kan Paulus anda percaya. Tunjukkan nasabnya Paulus, bapaknya sama ibunya. Bagi kami Paulus tuh nggak ada apa-apa bang, ya Yesus bang. Jadi kita nggak terlalu penting dia punya kakek nenek, bagi saya tuh nggak penting karena dia hanya surat. Ya, karena dia hanya menjelaskan pribadinya Yesus. Kami tidak mentuhankan Paulus seperti kami sahabat juga bang. Orang-orang tadi itu membawa hadis menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Apa bedanya? Tapi Ustadz ini, makanya Ustadz mualaf karena kami Ustadz salah. Kami tidak mentuhankan Paulus. Ini saya tidak katakan anda mentuhankan Paulus, tidak sama. Ketika anda mengatakan kepada saya itu tidak jelas, kami ingin tahu bagaimana bisa dia mengetahui informasi. Sama bang, penulis hadis mereka menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Muhammad. Dengarkan itu. Pak Ustadz, saya mau kami sama-sama Kristen kan? Saya mau jawab. Pak Ustadz tuh bisa sebentar, anda diam dulu bang. Pak Ustadz tanya saya bilang begini. Sebentar, anda sebentar, pasti saya kasih waktu untuk berbicara. Tahu, karena kami bukan menuhankan Paulus. Saya paham anda tidak menuhankan Paulus, sama seperti saya bang. Saya katakan kepada anda, Bukhari itu ibaratnya Paulus. Bukhari karena dia membawa informasi tentang Nabi Muhammad. Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi itu adalah orang-orang yang membawakan informasi tentang Muhammad. Tuh, Bukhari, Muslim, Ahmad, kemudian Tirmizi, imam-imam ini membawakan hadis kepada kami. Nah, kami patut pertanyakan siapa Bukhari, siapa Muslim ini. Kami pertanyakan karena dia membawa informasi tentang Muhammad. Kami harus tahu kejelasan nasabnya, asal usulnya. Jangan-jangan dia pembohong, pencuri, pendusta, pembunuh, perampok. Oke. Nah, ketika ini satu rumikan kamu nanti mengganggu betul. Sabar bung, saya kasih anda kesempatan, tenang. Saya orangnya insya Allah. Sebentar. Saya kan? Gini, sebentar Pak. Kemudian datang Paulus membawa informasi. Anda tidak tanya ke Paulus, Anda tidak cari tahu siapa Paulus. Harus dicari tahu dong, karena dia membawa informasi. Karena kenapa? Yesus sudah katakan jangan percaya kalau ada yang mengatakan Ustadz di sini, Ustadz di sana, Yesus di sini, Yesus di sana, Mesias di sana, Mesias di sini, jangan percaya. Nah, ini yang perlu anda ketahui bang. Kalau anda tidak mencari tahu tentang Paulus, nah disinilah letak kekeliruan kalian. Pak Ustadz salah. Silakan dijawab. Pak Ustadz itu mualaf. Pertanyaan saya itu pertama dulu, makanya Pak Ustadz itu mualaf, makanya nggak ngerti. Saya ngerti. Dia punya standar sama dengan kalau melihat tuh dia punya standar. Dia tuh hanya menulis sama seperti Matius, Markus, Lukas. Bagi kami itu dia tuh orang biasa, rasul saja. Oh gitu. Oke, silakan anda lanjut. 2 menit sebentar anda kenal. Ustadz harus tahu itu yang pertama. Yang kedua, kami percaya dia punya surat karena dia bertemu dengan Yesus ketika di pintu gerbang Damsik. Ini kan memang dia bertemu Yesus ya, Oke, baik. Oke, kalau Muhammad Ustadz, yang saya ini bingung yang tadi dengan Ustadz punya hadis itu, saya bingung aja.
Makanya dengan dasar kebingungan saya ini, kok bisa begitu banyak hadis, mau pegang yang mana, kuat lemah, umat tuh bingung. Saya nggak bingung. Karena Bentar. jadi itu yang dari hati saya Pak Ustadz. Jadi jangan minta tolong ya, jangan sama-samakan Paulus dengan hadis. Jadi Pak Ustadz sinkron lah. Kita logika pakai Baik. logika. Kita pakai logika. Paulus Jangan sudah ya. tanyakan yang tidak ada di Alkitab. Kami tidak mentuhankan Paulus. Oke, Karena baik, Paulus saya kan paham itu. mentuhankan Muhammad, matain hadis. Kami tidak mentuhankan Muhammad. Karena Kata siapa hadis kami itu mentuhankan Muhammad? Karena hadis itu abang usah salah dong, karena hadis itu kan menceritakan tentang biografinya Muhammad. Iya, lalu apakah kami mentuhankan Muhammad? Waduh, tolol banget orang Makanya ini. tersangkut dengan hadis. Al-Quran harus dengan hadis. Al-Quran dengan Ya, Muslim tidak mentuhankan Muhammad. Sebentar teman-teman. Ini Anda ini kayaknya ilmu pengetahuan Anda ini lebih konyol daripada sekonyol-konyolnya monyet. Botol dia Ilmu nih. Anda ya. Baik, saya jelaskan ke Anda. Biar ilmu Anda punya ilmu. Sebentar. Mohon yang lain diam. Ini penyembah anak manusia ini harus diluruskan otaknya. Botol dan Tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun hadis yang ditulis oleh manusia, karangan manusia yang dianggap sahih, bahkan hadis doif sekalipun. Bahkan hadis doif sekalipun tidak hadis akan itu ada Anda. manusia Pak Ustadz. Ini manusia bangsat satu ini udah bodoh, maksa. Anda turun dulu ya, biar saya jelaskan, kemudian sebentar kalau Anda minta naik saya akan naikkan kembali. Tapi ingat, jangan bawa kebodohan Anda. Baik, saya mau jelaskan ke Anda, Bung. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, atau kami harus menyembah Nabi Muhammad. Tetapi dijelaskan dalam hadis itu bagaimana sifat Nabi Muhammad, bagaimana cara beribadah Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad, apa yang disampaikan kepada murid sahabatnya, apa yang tidak boleh dilakukan oleh para sahabatnya, mengatur kehidupan masa itu, menjadi seorang khalifah yang memimpin masyarakat yang menjadi masyarakat yang luar biasa, menjadi masyarakat yang takut kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saat itu, dan itu diceritakan dalam hadis. Tidak ada satupun hadis, bahkan hadis doif sekalipun yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu harus dituhankan. Tetapi yang disampaikan di situ, kami umat Islam itu diwajibkan beribadah kepada Allah, kemudian mengikuti cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mengikuti cara. Bahkan kalau Nabi Muhammad mengajarkan kami kepada 2 Tuhan atau 3 Tuhan, maka kami akan menolak Nabi Muhammad. Saya pribadi akan menolak ketika Nabi Muhammad mengajarkan tentang 3 Tuhan kepada saya. Ini yang harus Anda pahami. Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya dan para sahabatnya dan umat manusia yang mengikuti ajarannya, kamu harus mengikuti perintah Allah, menjadikan Allah sebagai Rabbmu. Ikuti apa yang aku lakukan, beribadah kepadanya. Bayangkan, Nabi mengatakan kepada kami, kamu harus mengikuti saya sebagaimana saya menyembah kepada Allah, yaitu Allah Ibrahim, Allahnya Nabi Ibrahim, Allahnya para Nabi, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan Nabi Muhammad berkata, sembahlah aku, kemudian sembahlah Allah. Tidak ada. Itu yang perlu kalian pahami. Baik, saya pertanggungjawabkan tentang bahasa saya yang mengatakan bahwa Bibelmu ini adalah buku bacaan. Kenapa saya katakan buku hasil penelitian? Karena saya akan bacakan ini kepada, masih ada orang Kristen di sini. Baik, saya bacakan nih kepada Anda. Kenapa saya katakan ini hasil penelitian dan perlu diteliti? Dengarkan baik-baik. Tertulis dalam Lukas, karena itu setelah aku menyelidiki, ini kata Lukas ini, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan. Seorang dukun menyelidik dan mengambil sebuah keputusan. Nah, bayangkan ini, dukun menyelidik dan membuat keputusan, kemudian membuat sebuah tulisan. Ini nih, kemudian saya membukukannya.
Untuk membukukannya, keputusannya dibukukannya dengan teratur bagimu. Tuh, bayangkan tuh, seorang dukun kemudian meneliti, kemudian mengambil kesimpulan dan membuat satu buku. Buku itulah yang hari ini kalian jadikan firman. Begitu. Baik, saya akan sapa tamu saya dulu. From siapa ya? Framing. Wah, ini katanya yang kalau saya tidak salah kemarin dokter. Betul ya? Ini Wah, ini katanya yang kalau saya tidak salah kemarin. Ya benar ya, yang kemarin sempat diskusi dengan ini katanya yang Pak Filipus ya. Ya benar ya. Betul? Framing. ini buronanya anu Ustadz siapa itu namanya? Filipus. Iya betul. Yang satu tadi mana? Kau udah turun dia ya? Namanya Filipus. Iya. Halo. Kemarin Anda sempat kabur ya? Sempat kabur kemarin ya? Sekarang kita ketemu. Oke. Jadi sudah siap saya mengcounter tema ini. Silakan Anda counter, Anda jawab. Silakan. Dibuka mute-nya. Oke. Jadi kalau kalian menyebutkan kami orang Kristen adalah ajaran sesat, maka kami mengatakan Islam. Sebentar dulu, sebentar sebelum Anda lanjut. Anda naik tadi tempat nonton nggak sebelum Anda naik? Sebentar sebelum Anda lanjut. Anda naik tadi tempat nonton nggak sebelum Anda naik? Kok doubling ya suara saya ya? Kok doubling ya? Dubbing Ustaz. Mungkin sinyal. Sinyalnya dia kurang bagus ya. Oke, kita sambut tamu kita yang baru masuk, yaitu Mat Yamar dengan Abu Ali. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga teman-teman. Oke, Mat Yamar, Kristen Muslim? Abang, Kristen atau Muslim? Itu Marvin yang tadi itu Bang Bisma. Oh, Marvin ya. Oke, kita lanjut ya, Bang Marvin. Kalau ketika dijelaskan, saya mohon bersabar. Nanti ada waktu giliran Anda, biar kondusif Rom ini. Gitu. Satu lagi, saya minta maaf sama Anda. Kayaknya kita harus menghormati di sini. Ketika nanti abang benerasi tidak boleh dipotong, gitu ya. Biarkan Pak Ustadz benerasi, nanti kita kasih Pak Ustadz 2 menit, Anda lebih 2-3 menit, tidak apa-apa. Yang penting kondusif Rom, sopan dan santun, Benita Katunggal Ika ya Bang ya. Biar kita sama-sama masuk. Oke. Yang di bawah saya minta tolong di tap layarnya, dibantu supaya tidak goyah layarnya, komalnya. Dibantu teman-teman kita Muslim maupun non Muslim, dibantu kita tap layar. Lanjut Pak Ustaz. Baik. Jadi gitu ya. Tadi Anda saya lihat ada di bawah menyaksikan tentang apa yang saya sampaikan tentang Anda mengatakan bahwa kami mentuhankan Nabi Muhammad. Tidak ada Bang, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan. Kami mengikuti Nabi Muhammad adalah cara beribadahnya, cara berkehidupannya, cara bermuamalahnya, cara bersosialisasinya, itu yang kami ikuti. Nah, karena kami diperintahkan untuk mengikuti dia agar kami ini bisa selamat. Artinya Nabi Muhammad ini mengajarkan kami untuk beribadah kepada Allah, dan kami tidak pernah membaca, dan saya ya terkhususnya secara pribadi tidak pernah membaca satupun ayat yang mengatakan bahwa sembahlah Nabi Muhammad atau sembahlah aku kemudian sembahlah Tuhan Allah. Nggak ada. Nah gitu Bang ya, silakan Anda tanggapi karena saya lihat tadi Anda menyimak di bawah. Silakan Bang Marfi, dibuka mute-nya. Anda lagi dibuka mute-nya ya. Baik. Silakan Bang Marvin. Ya, halo Pak Ustadz. Ya, gimana? Silakan ditanggapi dulu. Saya jadi kebingungan aja yang tentang hadis. Jadi kebingungan karena dari statement yang saya tahu dan saya pelajari bahwa hadis itu memang benar-benar ditulis bukan muridnya, salahnya bukan Muhammad,
Iya. Jadi ini membuat saya itu goyah, karena kalau Bible kita tuh yang menulis tuh salah satu semua murid Yesus yang untuk menulisnya, untuk PB aja Murid Yesus, emang ya. semua tuh murid Yesus, bukan orang lain, bukan 100 tahun, bukan jarak tahun lain, kecuali yang makanya Ustaz kan tanyakan tentang Paulus. Emang Paulus tuh bukan murid Yesus, tapi dia berjumpa dengan Yesus ketika pada saat dia waktu itu mau pergi membunuh orang Kristen di pintu gerbang Damsik. Makanya dia mengakui dia sebagai rasul, yang salah satu tobatan dia, ya makanya diterima sebagai kanonisasi Alkitab. Begitu Pak Ustadz. Makanya kalau untuk hadis, bagi saya sih agak rancu aja, karena Muhammad tuh yang menulis tentang biografinya di hadis tentang Muhammad itu ya pengikutnya Muhammad juga, bukan yang muridnya, bukan hidup bersama-sama juga dengan Muhammad. Makanya saya agak sedikit nggak nge aja gitu Pak Ustadz. Makasih. Oke. Bentar Pak Ustaz sedikit. Oke. Saya jelaskan sedikit ya masalah hadis. Ya, Hadis itu harus jelas riwayatnya terutama. Bukan kalau dibagi Nabi Muhammad SAW itu tidak ada nama murid melainkan sahabat. Jadi yang meriwayatkan adalah sahabat dan istrinya langsung. Dari ketika perawi atau hadis itu tidak sampai Nabi Muhammad, itu tidak bisa digunakan oleh orang muslim. Misalnya sekarang seperti Lukas, misalnya kan Lukas dia mengambil keputusan sendiri, tetapi kalau hadis tidak boleh diambil keputusan sendiri. Misal saya sendiri membuat hadis itu tidak boleh, walaupun saya dapat cerita, kecuali kita dari cerita, diriwayat begitu baru dia sampai ke Aisyah radhiyallahu an, baru dia ke baginda Rasulullah, karena Aisyah mendengar sendiri Rasulullah itu bersabda atau berkata. Secara kasarnya kita berkata itu kasar, tapi kita umpamakan segitu. Kemudian hadis itu pun apabila dia sampai ke Umar dekat, seperti tidak beda jauhnya dengan murid Yesus yang 12, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar. Itu yang tidak pernah berjauhan, selalu sholat bersama, tidak pernah itu. Semuanya itu para sahabat itu dia masuk. Jika dia tidak sampai kepada Nabi Muhammad, itu tidak boleh kita pakai, namanya doib. Arti doib itu cerita yang tidak langsung disaksikan. Bisa nih, ketika saya melihat satu kendaraan menabrak motor, kemudian saya yang bercerita, itu namanya soheh, karena saya sendiri lihat dia. Tetapi ketika dapat cerita, tidak dapat cerita dari saya, cuma cerita doang, itu doib, karena tidak dilihat langsung. Makanya perawinya jelas, oh ini tidak boleh dipakai karena tidak sampai. Begitu. Misalnya apa, lihat orang minum nih, ya, kemudian abang cerita langsung kepada saya bercerita kepada Pak Ustadz itu lengkap, berarti saya dapat cerita, abang sendiri yang menyaksikan dia. Tetapi bila abang tidak dapat cerita, dari mana tidak tahu, cuma dengar di jalan aja tadi, itu namanya tidak boleh dipercaya, karena cerita tidak jelas atau perkataan yang tidak jelas. Itu maksud hadis. Jelas banget hadis ini, ketika dia sampai ke sahabat Nabi yang terdekat, kemudian dia mendengar sendiri Rasulullah bersabda, berkata, itu yang kita pakai bang. Nah begitu kira-kira umpamanya seperti abang tadi, saya umpamakan abang melihat orang tabrakan sendiri, abang cerita ke saya ke cerita Pak Ustadz cerita ke teman, ke Abu, itu sahih, betul cerita itu. Tetapi abang cerita ke saya tanya abang dari mana abang? Dapat cerita cuma dengar-dengar di jalan, itu tidak bisa kita gunakan karena abang tidak melihat langsung kejadian itu. Begitu nama hadis. Dan yang bercerita, kita tahu keturunan pembohong atau orang baikkah yang bercerita. Kalau dia misalnya walaupun dia mendengar, tetapi orang itu suka berbohong, berarti dia suka menambahi atau mengurangi cerita itu nanti. Tetapi orang itu harus jelas dari keturunan apa yang meriwayatkan, yang bercerita ini. Begitu bang, lanjut Pak Ustaz. Baik, saya
tadi Baik, saya terkesima. tambahkan sedikit tentang hadis, Ustaz. Baik, Ustaz, silakan Ustaz. Ini. Silakan Ustaz Abu. Jadi gini, Fadal. teman-teman di luar Islam, kalau membaca periwayatan hadis itu jangan sembarangan ya. Ada apa namanya derajat hadis itu mulai dari mutawatir, sahih bil sahih, ya ada sahih tadi, ada hasan, ada doif, yang terakhir adalah mursal. Ini terus terang yang dipakai teman-teman oten, kalau nggak doif mursal. Itu yang sering saya lihat. Karena apa, teman-teman sekalian? Dalam disiplin ilmu hadis itu ketika periwayatannya itu ada yang bohong mursal, maka dapat ancaman dari Nabi. Nah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berbohong atas namaku, maka silahkan cari tempat duduknya di neraka. Artinya batasan-batasan menceritakan hadis itu sangat ketat sekali. Mohon teman-teman di luar Islam teliti dulu ketika Anda mengatakan ini hadis loh. Ini teliti dulu. Hadis itu banyak derajatnya. Ada derajat mutawatir, ada derajat sahih, ada derajat hasan, ada derajat doif, ada derajat daripada mursal. Yang dipakai mana? Paling tertinggi derajat hadisnya adalah mutawatir. Seluruh periwayatan rawi dari para sahabat meriwayatkannya. Yang melihat lebih dari satu, tadi dia sebutkan. Ada sahih yang melihat minimal satu orang yang melihat. Kalau teman-teman di luar Islam, saya untuk apa ya menceritakan hadis, mereka nggak paham ilmu hadis, hanya disebutkan hadis tapi nggak paham derajatnya. Di sini ada mursal, kebanyakan hadis palsu yang disampaikan oleh teman-teman itu hadis palsu. Saya berani menelitinya tuh. Kadang-kadang untuk menjelekkan statement-statement yang buruk daripada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal dalam ilmu hadis disiplinnya adalah ketika dia berbohong atas nama Nabi, cari tempat duduknya kita. Dipastikan dia ketika berbohong atas nama Nabi, tempat duduknya adalah di neraka. Itu ancaman nih. Gitu loh ya teman-teman sekalian. Maka perlu disiplin. Ya, silakan. Monggo dilanjutkan. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Baik, saya mau melanjutkan tadi. Saya sedikit tertarik dengan bahasanya Marvin tadi. Jadi kata Bang Marvin, kalau saya tidak salah ada 3 yang saya catat Bang Marvin ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Yang pertama, Paulus ketemu Yesus, betul? Bang Marvin, sebentar. Saya mau memastikan kembali bahasa Anda tadi, statement Anda tadi. Yang pertama, Paulus ketemu Yesus, betul? Betul, Pak Ustadz. Kemudian penulis kitab ini adalah murid Yesus, betul? Betul, Pak Ustadz. Baik, yang ketiga, Paulus membunuh orang-orang Kristen. Saat itu mengejar-ngejar untuk membunuh orang-orang Kristen, betul? Betul, Pak Ustadz. Oke, baik. Saya akan jawab dari yang pertama, bahwa katanya, nanti sebentar Anda tanggapi. Yang ini saya sedikit membongkar. Inilah makanya saya katakan ajaran sesat. Baik, di sini dikatakan tadi bahwa si Paulus ini bertemu dengan yang namanya Yesus. Nah, gimana? jangan bilang ajaran sesat lah. Iya, makanya kan ada pertanyaan. Kalau sesat, negara kita nih nggak menyetujui ajaran sesat di negara Iya, makanya ini. kita uji. Sabar. Anda mau katakan Islam sesat, silakan. Nanti kita uji. Saya tidak Begitu, pernah Bu. menyebutkan agama Islam sesat. Saya kan hanya Silahkan Anda bilang agama Islam ini sesat, nanti kita uji. kan tadi kan bilang kita jaga toleransi. Tenang, sebentar. Kita tengahi. Jadi begini Bang Marvin, begini Bang. Itu perikopnya ajaran sesat, perikopnya di kitab Anda. Boleh Anda cek. Ya, yang mau dibaca ini adalah perikopnya pengajaran sesat. Nanti cek yang akan dibaca ini, pasti dia akan dibacakan, pasti Pak Ustadz akan menggunakan, dengar Bang, pasti dia akan menggunakan Matius 24, 22 sampai 27 itu adalah menceritakan ajaran sesat. Yesus mengajarkan itu. Nanti boleh ditunjukkan ayatnya Bang. Selanjut Pak Ustadz. Baik. Ketika Anda mengatakan bahwa Paulus ketemu dengan Yesus, perlu dikoreksi. Koreksinya gimana? Karena Yesus sendiri mengatakan pada Matius 24 ayat yang ke-23, barang siapa jika ada orang yang mengatakan bertemu dengan Yesus atau melihat Yesus di sana, melihat Yesus di sini, apa kata Yesus, Bang? Dalam ayat itu, jangan kamu percaya.
Jadi gugur ya. Abang sudah salah. Pak Ustadz sudah salah. Salahnya di mana? Makanya Pak Ustadz sudah salah. Saya sudah poin pertamanya sudah bilang Pak Ustadz. Salahnya di mana? Coba saya tanya ke Anda. Konteks Matius dengan Paulus itu beda Pak Ustadz. Hei, Dasar Bung, apa? Anda diam dulu kalau begitu. Saya jelaskan. Anda diam. Anda diam. Baik. Anda diam. Yesus memperingatkan Matius dengan Paulus. Oke, terserah Anda mau katakan apa. Tetapi Yesus memberikan peringatan kepada orang-orang setelahnya. Setelah dia mau terangkat ke langit, apa pesan Yesus? Jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sana, bertemu dengan Yesus di sini, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan itu. Baik. Kemudian yang kedua, kata Anda bahwa penulis kitab ini adalah adalah murid-murid Yesus. Anda keliru lagi. Murid Yesus itu hanya 12, yaitu Simon yang disebut juga Petrus, Andreas saudara Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadeus juga dikenal dengan nama Labeus dan Yudas, kemudian Simon orang Zolet, dan Yudas Iskariot kemudian diganti dengan Matias. Ketika Yudas mati, diganti oleh Matias. Nah, tidak ada di situ nama Markus dan Lukas. Siapa Markus? Siapa Lukas? Markus adalah murid Paulus dan Lukas adalah seorang tabib. Gugur dua orang ini. Baik. Kemudian yang selanjutnya, kata Anda Paulus membunuh orang Kristen. Kekeliruan besar yang Anda lakukan di sini. Tidak ada agama Kristen yang dibunuh oleh Paulus. Kalau Anda bisa menunjukkan satu orang Kristen yang dibunuh oleh Paulus, saat ini juga disaksikan 586 penonton, saya kembali ke Kristen. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena yang mendirikan komplotan atau gerombolan yang namanya Kristen ini adalah Paulus sendiri yang mendirikan. Tidak mungkin Paulus akan membunuh orang-orang yang mengikuti dia, sedangkan dia yang mendirikan komplotan itu. Pada Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Silakan Anda bantah. Setelah 1 tahun di Antioquia, barulah keluar nama Kristen. Jadi Kristen itu dibikin oleh Paulus. Kurang lebih setahun lamanya mereka mengajar di situ. Untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen. Makanya tadi saya validasi dulu. Saya validasi apakah betul Paulus pembunuh orang-orang Kristen? Anda katakan dengan tegas iya. Maka saya sampaikan di sini salah satu kekeliruan Anda yang perlu Anda benahi ketika Anda belajar. Begitu juga yang lainnya. Silakan Anda jawab dengan dalil yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan tampilkan dalil Anda di depan saya. Atau Anda bacakan, tidak perlu Anda tampilkan, Anda bacakan dalilnya. Baik, karena Anda diam, saya sapa dulu. JNE, iya benar ya? Oh, sebentar. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bisma. Masyaallah. Lanjut nanti saya nimbrung nih. Dikit lagi. Baik. Ada guru-guruku semua di sini. Masya Allah. Sama-sama kita berguru. Berundah. Baik. Silakan ditanggapi Bang Marfi. Tolong tunjukkan dulu di mana, tunjukkan dari satu-satu ya, satu-satu. Tunjukkan di ayat mana. Pak Ustadz. Baik ya. Ya, silakan tunjukkan ayatnya Bang yang saya minta. Pak Ustadz, minta maaf saya menolak ajaran Pak Ustadz tadi. Yang pertama, saya menolak bukti bahwa Paulus membunuh pengikut Kristus itu memang bukan Kristen secara letterlek, secara penulisan, tapi pengikut Kristus, yaitu orang-orang yang mengikut murid-muridnya. Ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dan sebelum dalam pasal yang ke-15, pasal Kisah KPR, pasal pertama, kedua, dan ketiga, Ustadz bacalah, bukan situ Ustadz lihat. Bagaimana kehidupan Paulus sebelum bertobat. Ustadz di situ dulu. Ya, silakan. Ada.
Kedua, Pak Ustadz bilang yang Paulus bertemu Yesus itu apa? Paulus konteks berbeda, penulisan pun tahun berbeda. Paulus bertemu dengan Yesus di pintu di gerbang Damsik kan dalam Kisah Para Rasul KPR ada. Makanya pengajaran Paulus saya tolak mentah-mentah, nggak nyambung. Paulus itu nggak nyambung. Saya bilang dasarnya nggak nyambung tuh ada. Pak Ustadz bilang yang pertama aja bilang bukan murid Yesus. Karena di situ bukan orang Kristen, yang betul bukan orang Kristen, tapi murid-murid Yesus itu dibunuh. Ya arti pengikut Yesus, arti kan pengikut Kristus artinya kan ya orang Kristen juga dalam letterlek penulisannya. Yang betul secara Alkitab itu tidak tulis pengikut Kristen. Ketika tulis itu dalam ayat pasal yang ke-15, tapi yang membunuh Paulus itu adalah pengikut Kristus. Ada sebelum dalam pasal di Antioquia. Itu aja Paulus sudah mental bagi saya yang pertama itu. Dan yang kedua, ketika Yesus pernah naik ke surga tuh nabi-nabi palsu itu konteks berbeda. Ketika zaman itu di dalam Matius itu ketika pengajaran itu dipengaruhi oleh dewi-dewi, dewa-dewa, para Baal. Jangan geleng-geleng kepala ini kebenaran loh. Kita nggak usah tutup-tutupi Pak Ustadz, biar semua ini tahu. Jangan coba samakan Matius dengan Kisah Para Rasul, beda konteksnya. Konteks yang Yesus bilang bahwa setelah saya itu tidak ada nabi palsu, nabi-nabi ini. Oke, wajar, karena itu konteksnya pada saat itu terjadi murid-murid dikacau dengan pengajaran-pengajaran para pengaruh dari Yunani, dewi-dewi, para Baal. Emang itu konteksnya. Paulus pun belum ada. Hello, makanya saya bilang nggak dalam mengerti pembahasan Alkitab tuh, makanya ajaran Paulus saya tolak. Saya nggak terima. Oke, gini biar saya jelasin sedikit ya Bang. Oke, siap gini Bang. Santai ya Bang ya. Santai. Kita di sini diskusi. Nggak usah tegang. Diskusi santai ya Bang. Begini. Sebelum Yesus berangkat ke langit, Yesus berpesan kepada muridnya. Ya, dia berpesan kepada muridnya di Matius 24 nomor 22 sampai 27. Dia berpesan, jika nanti ada orang berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di situ, Mesias ada di dalam rumah, jangan sekali-kali kamu percaya. Lagi Mesias ada di padang gurun, jangan sekali-kali kamu ke sana. Siapa yang bertemu di padang gurun? Kemudian Mesias seperti sinar kilat yang menyambar, jangan percaya juga. Sekarang saya tanya, siapa yang bertemu di padang gurun yang berbentuk cahaya? Sedangkan Yesus berkata jangan percaya. Yesus sendiri sedang mewanti-wanti muridnya, jangan percaya. Karena itu adalah apa katanya, seperti burung pemakan bangkai, kata Yesus. Aduh. Baca di ayat 27-nya. Nah, silakan Bang tanggapi. Ini pesan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke langit. Itu pesan, Abang perhatikan dalam pembahasan Bible Alkitab kami, per ayat, per pasal tuh konteksnya berbeda loh Bang. Saya baca malah 5 ayat Abang, ini saya baca 5 ayat Bang. Betul. Bukan satu komot Bang, 5 ayat. Kan dalam ayat-ayat sebelumnya. Oke. Itu murid-murid mengalami penolakan dengan berbagai pengajaran-pengajaran sesat Bang. Hari itu. Beda Bang. Ini konteks ajaran sesat Bang. Perikopnya ajaran sesat Bang. Perikopnya. Oke, sekarang gini Bang, saya kasih analogi Bang ya. Saya kasih analogi sedikit. Kita garis secara bahasa Greek. Iya, terus bahasa Yunani. Oke, coba bahasa Yunani-nya coba. Oke, gini Bang, saya kasih sedikit, logika sedikit ya Bang. Ketika saya memiliki murid nih, ini murid nih saya memiliki nih, ya. Sebelum ada apa-apa, saya punya 10 murid. Muridku nanti jika ada yang mengatakan orang itu ketemu dengan aku di dalam rumah, atau ketemu aku ada di sana, atau ketemu aku ada di sini,
atau ketemu aku di padang bola, atau aku berbentuk sinar seperti sinar, jangan percaya ya. Ditegaskan sama saya, jangan kamu percaya, itu adalah penyesat, itu dia bohong, saya bilang, dia penipu, itu jangan percaya. Sebelum saya pergi, makanya abang lihat konteksnya ini adalah perikopnya adalah ajaran sesat. Nah, setelah dia terangkat, barulah tuh ada kitab-kitab yang baru, ajaran Paulus. Di Kisah Para Rasul yang Anda sebut, di Kisah Para Rasul 9, saya tidak baca kitabnya bang. Kisah Para Rasul 9 itu ada yang melihat tetapi tidak mendengar, dan ada yang mendengar tetapi tidak ada melihat. Beda kesaksian mereka. Yesus berkata itu jangan kamu percaya, atau saya berpesan jangan sekali-kali kamu percaya bahwa dia ketemu aku setelah aku terangkat. Dia terangkat ke langit bang, baru dia berpesan kepada murid-muridnya. Nah, dilanjut ditanggapi bang. Aku takut cahaya itu nanti iblis loh bang. Nah itu dia. Pembahasan itu apa? Tema saya nggak perlu dijawab. Makanya kalau Anda baca tema, ya udah saya depan Anda di situ. Perikop ajaran sesat bang, perikopnya. Perikop ajaran sesat. Itu Ya. karena hari itu konteks hari itu di wilayah itu terjadi penggangguan, terjadi orang yang menolak, ada yang pengaruh dari ajaran-ajaran. Tidak ada hubungannya itu pesannya kepada muridnya. Kalau dia seperti itu, semua yang mengatakan Yesus pernah ketemu di mana-mana itu ajaran sesat. Iya, karena Jangan percaya kata Yesus. Paham nggak? Sampai saya logikan bang, tadi logikakan apa tadi? yang suruh saya paham, saya yang ditengani. Kalau kita Pak bilang saya paham. Terus abang pernah baca kitab ini enggak? Jangan deh ngotot, minta maaf, tapi jangan ngotot deh. Kalau Allah bilang saya paham. Enggak, abang pernah baca enggak kitab ini bang? Ya? Abang pernah baca enggak? Ya ampun bang, itu tiap hari, bukan lagi dibaca. Coba dibacain kita bang. Aduh, saya ini nggak baca bawa kita. Abang, astagfirullahaladzim. Ini suara baca. kayak cewek ya. Ya kayak cewek suaranya. Gimana? Nih, ini terkira saya bacain dari awal ya. Dan sekira waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Nih, karena waktunya sudah tidak bisa diperpanjang, waktunya dipersingkat, dia naik ke langit. Pada waktu itu jika, nih Yesus berkata, pada waktu itu jika orang-orang berkata kepada kamu, katanya, lalu melihat Mesias ada di sana, Mesias ada di situ, jangan kamu percaya. Katanya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat yang dahsyat, mukjizat sehingga kabur. Udah jadi aku lanjutin dia. Lanjutin dia. Sudah kena dia nabi palsu itu sebenarnya kata Yesus. Ya udah ngerti dia. Silakan naik, yang lain banyak sekali permintaan naik nih. Saya tidak tahu mana yang saya naikkan. Aja bang, aku turun dulu.